وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت بصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطبك قبل الموت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين المؤمنين
وجعل الضيق على قلوب المنافقين الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam menjalani aktivitas kehidupan kita tidak selamanya berbahagia, tidak selamanya kita merasakan kesenangan, dikarenakan yang namanya musibah selalu mengintai kita. Namun bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menyertakan musibah datang kepada kita, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bersamanya yang namanya solusi. Jika musibah datang, maka kita umat Islam haruslah bersabar. Karena apa? Karena sabar merupakan amaliyah batiniyah yang sangat penting dalam ajaran Islam. Oleh karena penting kedudukannya sabar itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabar sebab salah satu mendapatkan pertolongan Allah dan kebersamaan seorang hamba bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalian bersabar dan menegakkan salat, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala selalu bersama hamba-hambanya yang bersabar. Dan tidak lupa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "As-sabru nisful iman," yang artinya bahwasanya sabar adalah separuh daripada keimanan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Begitu pentingnya sabar dalam Islam, sehingga porsinya separuh daripada kesempurnaan kualitas dan keimanan seseorang. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, oleh karena pentingnya sabar itulah Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam Quran surah Al-Asr bahwa kita diperintahkan untuk saling berwasiat, agar bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawasaw bis sabr," dan kalian salinglah menasihati, berwasiat untuk kesabaran. Wasiat agar bersabar ini menjadi salah satu di antara 4 poin yang sangat penting bagi keselamatan kita dan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Berkata Syekh Al-Sawi, pengarang kitab Hasyiatus Sawi ala Tafsiril Jalalain, ketika beliau menjelaskan, menerangkan, menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan barang siapa yang bisa memenuhi 4 poin penting ini, yaitu yang pertama, ia beriman, kemudian beramal saleh, kemudian ia bersaling berwasiat agar saling menasihati, akan tetapi ia selalu menasihati teman-temannya, menasihati saudara-saudaranya, dan yang terakhir ia saling berwasiat, menasihati agar saudara-saudaranya, ia dan saudaranya saling bersabar. Maka beliau mengatakan, melanjutkan perkataannya, bahwasanya orang 4 poin tersebut telah memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dan hak hamba-hambanya, sehingga insyaallah dia menjadi hamba yang selamat di dunia maupun di akhirat.
Mengapa beliau bisa mengatakan hal tersebut? Karena Allah sendiri berfirman bahwasanya dunia ini adalah darul bala, tempat kita diuji, tempat di mana kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir ayat kita. Akan tetapi Allah sendiri memberikan jawaban, memberikan kunci jawaban untuk ujian ini, yaitu bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiril sabirin alladziina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Artinya, dan pasti kami akan menguji yang namanya manusia dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Akan tetapi sampaikanlah kepada mereka kabar gembira bahwasanya orang-orang yang bersabar, yaitu yang apabila ia menerima musibah, ia mengatakan bahwasanya sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Maka mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Al-Imamul Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwasanya seluruh yang dihadapi manusia dalam kehidupan ini tidak lepas dari dua macam. Yang pertama, yang ia hadapi adalah sesuatu yang ia inginkan, dan yang kedua adalah sesuatu yang tidak ia inginkan, bahkan ia benci akan hal tersebut. Akan tetapi semuanya, kedua-duanya dihadapi dengan yang namanya kesabaran. Ada dua macam orang dalam kehidupan ini. Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari memberikan perumpamaan mengenai orang yang mukmin ketika terkena yang namanya musibah, dan orang kafir yang ketika ia terkena musibah. Mathalul mu'min kamathalil ghamati minaz zar'a min haitsu atat ar-rihu kafatha فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمه الله إذا شاء. Yang artinya permisalan seorang mukmin ketika ia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tangkai tanaman yang baru tumbuh ketika ia bergoyang sesuai tiupan angin yang menerpanya. Maka ketika angin tersebut sudah tenang, ia kembali seperti semula. Itulah bala, yaitu angin yang Allah umpamakan sebagai bala. Akan tetapi sedangkan orang kafir ketika ia menerima bala, menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala seperti tangkai padi yang keras dan lurus, yang mana ketika ia terkena angin akan putus pada waktunya, akan hilang pada waktunya. Maka inilah realita kehidupan di dunia ini, penuh dengan yang namanya peristiwa dan kejadian yang mendadak. Pada satu sisi manusia merasa bahagia dengan dekat dengan orang yang dia cintai, akan tetapi tiba-tiba orang yang dia cintai akan meninggalkan ia untuk selamanya. Inilah realita daripada kehidupan kita. Yang namanya sesuatu yang hidup akan menemui, yaitu sebaliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya senang akan bertemu dengan yang namanya kesedihan, yang namanya kekayaan akan bertemu yang namanya kemiskinan, yang namanya kesehatan, yang namanya hidup panjang akan bertemu dengan yang namanya sakit, dan akan bertemu yang namanya maut atau mati. Akan tetapi semua itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bernama sunnatullah atau aturan hidup bagi kita semua di dunia ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Ketahuilah manusia bahwasanya yang namanya kesulitan pasti di situ akan ada yang namanya kemudahan. Ketahuilah hadirin semua jamaah salat rahimakumullah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita sampai-sampai akan memberi kita penyakit, akan memberikan kita yang namanya kemiskinan, akan memberikan kita yang namanya kematian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi itu kepada kita semua? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur."
Ya, artinya dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi dunia ini berisi ujian bagi manusia, yang mana tujuannya adalah untuk menguji mana itu orang yang paling baik perbuatannya, tidak hanya mana yang paling banyak perbuatannya. Oleh karena itu, Al-Imam Hasan Al-Basri sebagaimana disisir oleh Syekh Abdul Majid bin Muhammad Al-Khali Asy-Syafi'i An-Naqsabandi dalam kitabnya Al-Hada'iqul Wardiyah fi Haqa'iqi Ajla'in Nafsawindiyah, beliau mengatakan, jarrabna wa jarrabal mujarribun falam nara syai'an anfa'a min as-sabri bihi tudawil umur wa huwa la yudawi bi ghairihi wa ma'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri. Ya, artinya kami telah mendapatkan ujian, orang-orang tua Anda telah mendapatkan ujian, leluhur-leluhur Anda telah mendapatkan ujian, akan tetapi kita dan mereka semua tahu bahwasannya yang bermanfaat untuk menghadapi ujian tersebut adalah bersabar, sebab dengan sabar itulah segala persoalan dapat diobati, dicarikan solusinya. Sementara sabar itu sendiri tidaklah diobati dengan selainnya. Tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas kenikmatannya daripada ia diberikan sabar ketika ia sedang menghadapi yang namanya musibah. Dengan demikian, jelas ajaran kesabaran sangat penting diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam berbagai sendi dan dinamika kehidupan kita. Terutama kita selalu tertimpa musibah, maka bagi orang yang mukmin kita harus menjalani musibah tersebut dengan bersabar. Maka ketika ia bersabar, ia akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala serta ampunan, dan tidak lupa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin bagi orang atau keluarga yang terkena musibah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan orang yang sakit sehat walafiat. Semoga dengan kesabaran atas sakitnya Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa ablaghan nizam kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bihi wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أصحابه الكرام خصوصا منهم الأعلام ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأعظم وأكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله.